HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Nah, HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Marina Adha. HIV adalah salah satu varian virus yang menginfeksi Sampines Afrika. Penelitian menduga bahwa HIV simian imundutif cinivirus menular dari simpanes ke manusia saat manusia mengonsumen si daging simpanes yang telah terinfeksi. Lanjutnya bermutasi dalam tubuh manusia menjadi HIV Human Immunodeficiency Virus. Hal ini diperkirakan terjadi sejak tahun 1920. Seiring berjalannya waktu, virus HIV terus menular dari satu orang ke orang lainnya lewat cairan tubuh penderita, mulai dari darah, semen cairan vagina, hingga ASI air susu ibu. Tetapi sentuhan biasa dengan penderitaan tidak akan menjadi penyebab HIV. Di sini saya akan menjelaskan penyakit HIV dan AIDS yang merupakan penyakit yang menular sangat berbahaya. Lalu, bagaimana cara penularan virus HIV dapat terjadi? Berikut ada beberapa cara penularan yang mungkin terjadi pada pengidap HIV. Yang pertama, ada pemakaian jarum suntik secara bergantian dengan pengidap HIV. Yang kedua, penggunaan peralatan pribadi yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh pengidap HIV. Misalnya peralatan tato, alat piercing, atau juga cukur jenggot. Yang ketiga, melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV. Umumnya hubungan intim yang dilakukan melalui vagina atau dubur menjadi resiko tertinggi penularan HIV. Hubungan intim yang dilakukan secara oral nyatanya sangat jarang menyebabkan penularan HIV, kecuali terdapat luka terbuka pada mulut, misalnya sariawan, atau luka pada bagian gusi. Yang keempat, mendapatkan transfusi darah dari pengidap HIV juga menyebabkan kamu dapat tertular virus HIV. Dan yang terakhir, virus HIV juga dapat menular dari ibu hamil ke janin dalam kandungan. Selain itu, virus HIV dapat ditularkan melalui proses persalinan atau menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala HIV. Infeksi HIV muncul dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap serokonversi, yaitu periode waktu tertentu di mana antibodi HIV sudah mulai berkembang untuk melawan virusnya. Orang yang terinfeksi virus HIV ini mengalami gejala seperti flu yang muncul beberapa minggu setelah terinfeksi. Tenggorokan terasa sakit, demam, ruam di tubuh tapi ini tidak terasa gatal ruamnya, penurunan berat badan, diare, nyeri otot, dan nyeri sendi. Tahap yang kedua adalah tahap masa ketika tidak ada gejala yang muncul sama sekali. Dan yang terakhir adalah tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini adalah infeksi HIV berubah menjadi AIDS. Setelah gejala awal menghilang, biasanya HIV tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Periode ini disebut sebagai inkubasi atau masa laten. Virus yang terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Pada tahap ini, penderita akan merasa sehat dan tidak ada masalah. Penderita mungkin tidak menyadari sudah mengidap HIV ini, tetapi sudah bisa menularkan infeksi pada orang lain. Lama tahap ini biasanya sekitar 10 tahun atau bahkan bisa lebih. Pengobatan untuk
penderita HIV/AIDS. Yang pertama yaitu pengendalian infeksi oportunistik, yang kedua yaitu pengobatan antiviral, yang ketiga yaitu pengobatan AZT, yang keempat yaitu pengendalian virus atau rekonstruksi virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencegahan HIV. Yang pertama, menghindari seks bebas. Kedua, setia pada satu pasangan. Ketiga, tidak menggunakan narkoba, terutama jarum suntik. Keempat, mencari informasi tentang HIV yang benar. Kelima, menggunakan kondom saat melakukan hubungan. Baik teman-teman, perlu teman-teman ketahui, seseorang yang didiagnosis dengan HIV bukanlah akhir dari segalanya teman-teman. Meski belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini, pengidap HIV bisa hidup normal layaknya orang sehat kok. Bahkan menikah dan punya anak tanpa harus menularkan penyakitnya pada keluarga. Jadi, untuk pada saat perencanaan kehamilan, Oda harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Dokter kemudian memintanya rutin melakukan tes cluster differentiation atau CD4 untuk mengontrol jumlah sel darah putih pada pengidap penyakit HIV. Oda dinyatakan sehat bila CD4-nya lebih dari 350. Baik, untuk kesehatan juga secara keseluruhan juga dinyatakan baik, seperti berat badan normal, tidak ada infeksi penyerta seperti penyakit menular seksual, hepatitis, dan infeksi pada penyakit lainnya. Jadi, ketika semua kondisi baik, maka pada saat subur, Oda dapat berhubungan badan tanpa menggunakan kondom. Pada kondisi ini, resiko penularan HIV, AIDS, melalui sperma atau cairan vagina bisa terjadi, tetapi kemungkinan cukup kecil. Mungkin itu saja sekian dari saya, pemaparan mengenai penyakit HIV dalam berkeluarga. Banyak orang tua yang mengira jika anak yang terlahir dari ibu yang terinfeksi virus HIV akan tertular virus yang sama. Padahal hal ini tidak benar. Pada masa kehamilan, seseorang wanita dengan HIV bisa minimalisir transmisi infeksi virus yang diderita oleh ibu kepada janin yang dikandung. Kemungkinannya pun sangat tinggi bagi seseorang ibu yang hamil ingin mencegah agar anaknya tidak terinfeksi virus yang sama. Lalu bagaimana caranya? Dengan cara meminum obat antiretroviral saat usia kehamilannya menginjak 14 minggu. Antiretroviral ini adalah merupakan golongan obat antivirus yang digunakan untuk mengobati pasien HIV/AIDS. Setelah diberikan obat ini semasa kehamilan, obat ini juga perlu diberikan melalui selang infus saat persalinan. Dan saat anaknya lahir, obat tersebut juga perlu diberikan kepada anaknya saat menginjak usia mencapai 6 minggu. Lalu dokter kandungan harus memantau kondisi anak setelah berusia 8 bulan. Lalu tes HIV juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah obat ini tersebut berjalan dengan baik, apakah hasil nanti positif atau negatif. Kesimpulan dari materi HIV ini. HIV merupakan virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh. HIV merupakan suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Virus ini menyerang sel darah putih sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. HIV dan AIDS berasal dari benua Afrika, merupakan suatu penyakit yang menular yang penyebarannya cepat di seluruh dunia. Penyebab terjadinya HIV dan AIDS pada masa remaja adalah remaja yang menjadi pencandu narkoba, khususnya pengguna jarum suntik, kurangnya pengetahuan tentang informasi yang mengenai kesehatan reproduksi, seks bebas, HIV atau AIDS, serta infeksi lainnya yang ditimbulkan oleh hubungan seks. Untuk itu, tindakan pencegahan HIV atau AIDS harus dilakukan secara efektif agar memutuskan rantai penularan HIV/AIDS. Pencegahan HIV atau AIDS ini masih sangat sulit dilakukan karena masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat. Setelah gejala awal menghilang, biasanya HIV tidak menimbulkan gejala lebih lanjut.
selama bertahun-tahun. Periode ini disebut sebagai masa inkubasi atau masa laten. Virus yang ada terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Pada tahapan ini, penderita akan merasa sehat dan tidak ada masalah. Penderita mungkin tidak menyadari sudah mengidap HIV, tetapi sudah bisa menularkan infeksi ini kepada orang lain. Lama tahapan ini bisa berjalan sekitar 10 tahun atau bahkan bisa lebih. Dan itu tadi merupakan kesimpulan dari materi HIV pada remaja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.